Selamat pagi semua. Boleh lihat senyumnya dulu nih, jangan tegang ya. Waktu sebelum ini 2 minggu lalu Pastor Ronald mengumumkan bahwa hari ini kita akan live streaming ya, dengar khotbah beliau dari gereja yang di Boston. Tetapi hari Minggu lalu Pastor Ronald berubah pikiran ya, jadi hari Minggu itu dia bilang ke saya, kamu boleh satu kali lagi enggak katanya khotbah supaya jemaat boleh dengarkan langsung ya, lebih enak ya dengerin langsung daripada dengerin dari layar gitu ya. Jadi hari ini saya mengucap syukur dikasih kesempatan lagi untuk boleh membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, kita tundukkan kepala kita sekali lagi yuk. Tuhan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh datang lagi kepadamu, boleh ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami saat ini, boleh berbicara lebih jauh ke dalam hati kami, setiap kami Tuhan, lebih dari apa yang bisa hamba-Mu katakan di tempat ini ya Tuhan. Kami terlalu percaya pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus boleh hadir, boleh nyata dalam setiap hati di tempat ini. Engkau yang boleh jamah kami semua dari depan ke belakang, kiri ke kanan Tuhan. Biar Engkau boleh sungguh-sungguh saja yang dimuliakan, yang diberitakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap menerima firman Tuhan boleh sama-sama katakan, amin, amin. Ada yang ingat khotbah saya minggu lalu enggak? Ada yang ingat tentang apa? Satu kata mungkin? Self-talk ya, tentang self-talk. Tentang bicara kepada diri sendiri. Nanti boleh dilihat lagi videonya kalau yang belum dengar. Supaya boleh dapatkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus hati-hati dalam mendengarkan ya di dalam kehidupan kita. Dan orang yang paling bisa ngomong sama diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, itu makanya perlu sekali kita untuk boleh memasukkan firman Tuhan di pikiran kita supaya apa yang kita perkatakan kepada diri kita boleh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, minggu lalu saya bahas juga ada negatif self-talk ya. Kita ngomong yang negatif kepada diri kita sendiri. Dan itu sumbernya bisa jadi dari luka di masa lalu, ya. Ada pengalaman negatif yang di masa lalu yang bisa disimpan dalam hati kita. Dan akhirnya lama disimpan jadi mengakar dan bisa menimbulkan akar pahit. Karena kita masih menyimpan kesalahan orang lain atau kejadian-kejadian negatif di masa lalu. Masih kita simpan baik-baik di hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema gereja kita tahun ini adalah unshakable ya. Boleh kita katakan sama-sama? Unshakable. Unshakable, tidak tergoyahkan. Ini tema kita di tahun ini. Kita udah sampai ke bulan 11 ya Bapak Ibu Saudara. Tinggal 2 bulan lagi kita mengakhiri tahun ini. Gimana nih, kita udah unshakable belum nih? Kita sudah teguh enggak dalam iman kita? Nah, dalam membangun unshakable life, hidup yang tidak tergoyangkan, itu perlu fondasi yang kuat ya. Harus ada fondasi yang kuat. Kalau fondasi yang enggak kuat, gampang keombang-ambing, bisa jatuh ya. Nah, tapi fondasi yang kuat itu enggak bisa dibangun di atas tanah yang masih penuh dengan akar-akar ya. Enggak bisa tuh dipenuhi fondasi nggak bisa dibangun kalau masih ada akar-akar di tanahnya. Harus bersih benar tanahnya supaya fondasinya bisa kuat. Nah, saya akhirnya coba searching gitu ya, coba research. Kalau dalam bangunan seperti ini, bangunan fisik, berlaku juga nggak seperti itu ya, gitu ya. Ternyata dalam membangun sebuah bangunan, tidak bisa punya fondasi kalau akar pohon masih ada di tanah itu. Bahkan jarak pohon yang mau dibangun itu harus diatur. Jarak pohon yang mau ditanam dengan
rumah itu mesti diatur ternyata Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi kalau kita mau bangun rumah, nanti pasti ahli konstruksinya akan bilang, sebelum nanam pohon yang besar, mesti diperhatikan katanya ya. Pastikan jaraknya cukup, perhatikan jenis pohonnya, perhatikan kondisi tanahnya, karena jika tidak, akar pohon ini bisa menarik air dan menyusup keretakan, dan akhirnya fondasi rumah bisa retak dan tidak rata. Nah itu gambarnya ya, saya ambil dari salah satu website insurance. Di situ akar tuh bisa mengganggu ke fondasi ternyata kalau ternyata jarak pohon itu terlalu dekat dan jenis akar pohon itu adalah yang bisa tumbuhnya miring gitu ya. Nah di yang gambar sebelah kiri bawah itu ada salah satu contoh gimana akar itu bisa mengganggu ke fondasi. Nah Bapak Ibu Saudara ya, jadi dengan gambaran ini bisa dapetin ya, kalau di dalam hati kita masih ada akar-akar yang gak baik, fondasi hidup kita jadi gak kuat, bisa gak kuat ya. Nah untuk membersihkan akar itu gak gampang ya. Waktu Pastor Ronald tinggal di Australia, dia pernah membantu pastornya buat membersihkan, menebang pohon. Nah yang paling lama ternyata adalah waktu mencabut akarnya, karena pohonnya udah besar banget ya. Jadi hampir katanya 5 hari dia bekerja untuk mencabut si akarnya, mesti dipotongin dulu gitu ya. Jadi sulit, lebih mudah memetik daun ya, metik daun gampang, metik buah lebih gampang. Kalau mencabut akar itu susah. Nah dalam hidup kita, seringkali kita enggak mencabut akarnya. Kita cuman petik daun-daunnya. Kita coba perbaiki behavior kita dari luar. Enggak jadi-jadi ya, muncul lagi, karena kita enggak deal dengan akarnya. Nah dalam hidup ini, paling tidak tuh ada 3 akar yang mesti dibereskan di dalam hidup kita. Ada akar kesombongan, ada akar cinta akan uang, dan ada akar kepahitan. Nah ini karena mau menyambung dengan yang minggu lalu, saya akan bahas hari ini tentang akar pahit ya. Akar pahit itu yang akan bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara bicara kita kepada diri kita. Jadi saya hari ini akan fokus kepada akar pahit. Nah judul khotbah saya hari ini adalah Let Go and Let Grace. Boleh sama-sama katakan, let go and let grace. Ya, ini from bitterness to healing. Dari bitter, dari pahit, mau sembuh. Ya. Kita lihat ayatnya, mari kita baca sama-sama dari Ibrani 12 ayat ke-15. Hebrew chapter 12 verse 15. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. Jadi jangan kekurangan grace ya. Jadi kita harus let grace work upon us. Supaya nggak ada bitterness, supaya kita bisa let go. Bahasa Indonesianya kalau kita baca sama-sama yuk. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Wah, ini ternyata akar pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan. Saudara kalau dengar kata kerusuhan ingatnya apa? Ya, saya juga langsung ingatnya Kejadian 98. Wow, kerusuhan loh itu. Hati yang pahit itu bisa menyebabkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, apa sih akar pahit itu? Ya, akar pahit adalah atau bitterness, root of bitterness adalah sikap hati yang belum diproses. Misalnya ada luka, ada sakit hati, ada kekecewaan, ada iri hati, ada dendam gitu ya. Kemudian kita simpan di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita, tersembunyi seperti akar di bawah tanah ya.
Dan dari sana itu akan menghasilkan buah-buah yang negatif. Yang tadi ayatnya bilang ada kerusuhan, ada pencemaran ya, ada kerusuhan, pencemaran relasi, gangguan terhadap kehidupan rohani kita. Karena belum ada pengampunan atau kita melepaskan pengampunan yang sejati. Nah, sumber dari root of bitterness ini yang tadi saya katakan ada luka, ada sakit hati, ada kekecewaan, ada mengalami ketidakadilan atau diabaikan, ada atau dihina. Sesuatu yang menyakitkan yang belum dikeluarkan, belum dibereskan. Mungkin ada yang menyimpan sakit hati terhadap orang, ya. Atau ada yang kecewa sama organisasi, bisa ya. Ada yang kecewa sama restoran, ada, bisa juga tuh. Jadi nggak mau balik lagi ke restoran itu misalnya ya. Atau sakit hati belanja di toko B, orangnya judes banget. Saya nggak mau balik lagi ke toko B, gitu ya. Bisa jadi ya orang menyimpan kepahitan kepada toko misalnya. Orang tokonya mah jalan ya, buka terus tiap hari. Yang tersiksa kita tiap lewat toko B, nggak mau mampir. Padahal itu lebih dekat ke rumah kita misalnya ya. Jadi ada banyak sumber dari root of bitterness ini. Nah, lokasi tumbuhnya ya jelas tadi ya di dalam, di bawah, di dalam permukaan, di hati, pikiran orang lain bisa nggak tahu juga. Jadi seringkali sehingga sering tidak disadari ya oleh kita. Nah, tapi meskipun nggak kelihatan, dampaknya itu ada loh di dalam kehidupan kita tadi ya, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran. Nah, dampaknya bisa kepada diri kita sendiri loh, kita jadi gelisah, hati jadi nggak damai, kehilangan motivasi, dan juga tadi pengaruh negatif terhadap pertumbuhan rohani kita. Atau kepada komunitas yang tadi ya, jadi kerusuhan, bawaannya kita jadi membawa orang lain mau ikut pahit juga. Biasanya orang yang pahit terhadap seseorang, nanti dia suka ngajak-ngajak temennya cerita. Tahu enggak? Nah, kalau udah mulai awali dengan kata tahu enggak? Nah, tahu enggak loh si ini tuh gini. Jadi ikut bawa orang lain untuk mau enggak seneng kepada si orang itu. Nah, itu tuh bisa menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran. Itu tadi dampak dari akar pahit, kita jadi goyah ya, fondasi kita jadi nggak kuat. Nah, seringkali orang berpikir sudah mengampuni karena sudah merasionalisasi peristiwa masa lalu. Kita sering cari jalan pintas. Ya udahlah, udah beres kok. Ya, ini beberapa contoh kalimat nih ya, kalimat yang kita ucapkan seolah-olah kita sudah mengampuni padahal belum. Kita cari jalan pintas aja supaya cepat beres. Nah, ada beberapa contoh nih yang saya mau tampilkan di depan ya. Beberapa kalimat yang merupakan rasionalisasi kita terhadap luka yang kita alami atau sakit hati yang kita alami. Yang pertama, saya udah maafin kok, tapi saya nggak mau berhubungan lagi sama orang itu. Nah, sebenarnya masih ada luka, ada penolakan batin gitu di dalam perkataan ini ya. Bukan sekedar menjaga batas yang sehat. Ini saya katakan bahwa kita juga harus punya healthy boundaries ya. Kalau kita tahu bahwa kita di-abuse, kita disakiti banget, jangan juga menyerahkan diri. Oh haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Aku datang lagi sama kamu untuk disakiti. Enggak begitu juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi harus ada healthy boundaries. Nah, tapi banyak kali kita bersembunyi di kalimat ini. Bahwa sudah dimaafin kok, tapi pokoknya saya nggak mau berhubungan lagi dengan dia. Jadi memang ada batasan yang sehat yang perlu kita buat juga ya, supaya kita juga tidak disakiti terus. Misalnya kita mengalami abuse yang terus-terusan atau anak-anak mengalami bully, mesti ada batasan yang sehat juga ya. Memang perlu waktu untuk membangun trust lagi. Tapi bisa kok kita mengampuni dan membuat batasan yang sehat. Atau yang lain, kalimat lain, saya udah lupa kok, saya udah lupakan. Bener nggak? Bener-bener lupa. Ada kalanya nanti ada trigger, kita jadi inget lagi. Jadi nggak beneran lupa dong ya.
Biasanya ini cuman untuk menekan emosi supaya nggak terasa sakit lagi. Jadi kita bilang, saya udah lupa kok sama kejadiannya. Ada lagi yang bilang, saya udah serahkan semuanya sama Tuhan kok. Bener nggak udah diserahkan sama Tuhan? Kadang-kadang ini diucapkan untuk menghindari proses yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Nggak mau dikorek-korek lagi. Udah aku bilang aja, aku sudah serahkan sama Tuhan. Udah beres. Padahal nggak betul-betul diproses gitu ya, untuk menghindari gitu. Ada juga yang bilang bahwa udahlah nggak usah diungkit-ungkit lagi, sering ya. Udahlah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah ini harus dipertanyakan, bener nggak udah beres di dalam hatinya? Ya, kalimat ini seringkali tandanya bahwa belum beres, karena masih susah mau membicarakannya tanpa emosi. Jadi mendingan jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit-ungkit, hati ini jadi bergejolak, hati ini jadi masih nggak enak, nggak mau ngomongin lagi Nah ini salah satu beberapa contoh ya, bentuk rasionalisasi kita, seolah-olah kita sudah mengampuni, padahal belum. Kalimat-kalimat ini sering jadi mekanisme kita pertahanan diri. Cara untuk melindungi diri kita dari rasa sakit, bukan benar-benar mengampuni. Nah kita boleh lihat nih ya Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan beberapa ciri kalau kita belum beres nih. Belum sungguh-sungguh mengampuni. Ini saya ambil dari buku Virtuous Woman, dari program pemuridan online yang saya ikuti, yang ditulis oleh Ibu Iliana Widodo dari Sahabat Pemulihan Indonesia. Ya. Ini ada beberapa ciri-ciri kalau kita belum mengampuni orang lain. Belum full gitu ya mengampuni. Yang pertama, masih cenderung menghindar. Enggak kepingin ketemu orang itu. Di Walmart, ada dia, ambil aisle yang lain lah. Jangan ke aisle sebelah sana, udah lihat dia ada di sana. Pokoknya menghindari, enggak mau ketemu. Atau membatasi komunikasi dengan orang itu. Atau pas ketemu, hati jadi enggak nyaman. Jadi kehilangan semangat abis ketemu orang itu. Nah itu adalah salah satu tanda kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Atau kita nggak mau mengakui kelebihan dia. Misalnya di tempat kerja, ternyata orang yang kita sakit hati kerjaannya bagus. Nggak mau bilang dia bagus. Ya oke aja lah kayak gitu biasa gitu. Itu salah satu tanda kita belum beres tuh, belum sungguh-sungguh mengampuni, nggak mau mengakui kelebihannya. Nah ini juga nih tanda yang kalau kita belum sungguh-sungguh mengampuni, ada dorongan kuat untuk membicarakan kekurangannya. Ketemu orang nanti kita ceritain lagi, kamu tahu nggak dia tuh udah begini-begini sama saya. Masa sih orang bisa setega itu gini. Nanti berikutnya ketemu yang lain lagi, kita cenderung pingin ngomongin lagi kekurangan orang tersebut. Itu salah satu tanda kita belum full mengampuni. Atau kita seneng denger kalau dia mengalami keburukan. Pas dia mengalami keburukan, dalam hati ada seneng sedikit, puas tuh, gak rasain deh. Nah itu bisa jadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Atau kita ingin selalu menunjukkan kita tuh lebih hebat dari dia. Ya, itu salah satu contoh kita belum sungguh-sungguh mengampuni. Nah dari kalimat-kalimat ini mungkin ada yang Tuhan ingatkan ya sama Bapak Ibu Saudara. Waduh ternyata saya belum sungguh-sungguh mengampuni si B, si C, si D gitu ya. Nah kita mau lihat nih. Jadi gimana sih supaya kita bisa lepas dari akar pahit ini? Bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri dari akar pahit ini? Enggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara ya. Hanya bisa melalui melepaskan pengampunan. Kita mesti rilis forgiveness itu untuk mencabut akar pahit. Itu yang perlu dilakukan. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kau perbuat jugalah demikian. Ya, forgive one another, forgive as the Lord
forgave you. Ini perintah Tuhan nih, ampuni. Nggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, nggak ada jalan pintas lain untuk mencabut akar pahit, harus mengampuni. Nah terus jadi gimana dong ya caranya supaya kita bisa mengampuni? Yang pertama kita harus sadar betul bahwa semua orang butuh pengampunan. Semua orang perlu pengampunan. Everybody needs forgiveness. Ya, mau saya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, orang terdekat kita, teman kerja kita, siapapun mereka semua butuh pengampunan. Kalau kita sadar ini, kita bakal berpikir bahwa, waduh jahat banget nih kalau saya sampai nggak ngasih pengampunan buat saudara kita, buat teman kita, buat orang yang menyakiti kita. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak terkecuali semua kita butuh pengampunan Tuhan. Semua kita butuh pengampunan. Semua orang artinya semua orang, saya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dan semuanya ya. Dan di ayat yang pertama kali kita baca tadi di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan jagalah supaya jangan seorang pun dari kita menjauh dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi caranya juga jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Semua orang butuh kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia dalam bahasa Inggrisnya itu grace. Ya, dalam teologi Kristen adalah anugerah Allah yang tidak bisa diperoleh dengan membayar ya atau dengan melakukan sesuatu. Enggak bisa kita untuk dapat grace itu dengan usaha kita. Kita semua butuh grace ya. Ini dalam perjanjian baru seringkali disebut dengan kata karis. Diterjemahkan sebagai kasih karunia, rahmat atau anugerah. Itu menunjukkan bahwa Allah memberikan sesuatu yang baik kepada manusia sekalipun kita tidak layak menerimanya. Wah kalau kita benar-benar menyadari grace-nya Tuhan buat kita, aduh siapa kita ya mau gak mengampuni orang lain. Itu makanya kita jangan jauh-jauh dari grace, jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Nah mengampuni itu adalah pintu buat perdamaian dan kebahagiaan kita. Kalau hati yang enggak mengampuni itu seperti hati yang di penjara. Nah, saya mau bawa Bapak Ibu Saudara kepada perumpamaan hamba yang jahat ya. Masih ada yang ingat ceritanya? Hamba yang jahat yang enggak mau mengampuni. Itu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau Bapak Ibu Saudara mau buka boleh nanti baca lagi di rumah. Saya ceritakan singkat aja ya. Jadi ada seorang hamba berhutang sangat besar kepada raja. Jumlahnya tuh susah banget untuk dia bayar. Raja akhirnya jatuh hati, kasihan, dan menghapus seluruh hutang itu dan memberi hamba tersebut pengampunan penuh. Tapi kemudian hamba yang sudah diampuni hutang besarnya ini ketemu dengan teman sekerjanya yang berhutang kecil kepada dia. Dan bukannya menunjukkan belas kasihan, dia malah, kalau Bapak Ibu baca di situ, mencekek, minta dibayar. Ya, minta dibayar. Wah, terus orang-orang jadi dengar itu bilang ke raja, waduh dia begitu sama orang yang hutangnya kecil. Bahkan memenjarakan temannya itu loh yang nggak membayar hutang. Ketika raja tahu hal itu, akhirnya raja marah dan menarik kembali pengampunan yang diberikan kepada hamba itu dan dia harus menerima hukuman yang berat, disiksa algojo. Nah kalau kita nggak ngelepasin pengampunan, kita seperti di penjara. Kita sendiri yang disiksa algojo. Ya, mau nggak kita disiksa algojo? Tiap hari ngerasa nggak enak, tidur susah. Waduh jangan ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau supaya kita boleh bisa melepaskan pengampunan. Nah ini untuk perbandingan aja ya, kita mau lihat perbandingan hutang si hamba pertama dan hamba yang kedua. Nah hamba yang pertama itu utangnya 10.000 talenta. 1 talenta itu kira-kira 6.000 dinar. Jadi hutang totalnya dalam pecahan dinar itu adalah 60 juta dinar. Gitu. Nah hamba yang kedua utangnya
100 dinar. Waduh, coba berapa kali lipat itu? Ada yang pintar matematikanya bisa dihitung. 100 dinar dengan 60 juta. Ya, 60 juta dinar. Jadi 600.000 kali lipat loh. Aduh, makanya di judulnya hamba yang jahat ya. Aduh, gak kira-kira 60 juta dinar dihapuskan, yang 100 dinar ditagih. Aduh mak, makanya dibilang itu hamba yang jahat, yang unmerciful banget gitu. Nah, kalau kita ingat ini, kita juga adalah orang yang dihapuskan hutangnya. Ya, hutang dosa kita besar banget Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghapuskan dosa kita. Nggak ada yang bisa kita lakukan dengan usaha kita. Mau baik-baik terus, mau berbuat baik terus, mau ngasih persembahan terus. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara, hanya perlu grace dari Tuhan. Jadi perlu disadari bahwa hutang kita yang besar sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita. Wow, ya, our big debt has been paid in full ya by Jesus Christ. Kalau kita ingat ini, mustahil kita nggak mau mengampuni orang lain. Jadi kalau kita sampai nggak mau mengampuni orang lain, berarti kita belum sungguh-sungguh menyadari grace yang dari Tuhan. Menerima grace yang dari Tuhan. Hutang kita yang besar itu Tuhan bayar lunas. Terus ada yang 100 dinar aja kita nggak bisa mengampuninya. Kita telah diampuni, hutang kita yang besar sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Apakah kita masih mau menyimpan hutang kecil, ya hutang kecil dari sesama kita? Kita maunya dia membayar atas luka atau penghinaan atau ketidakadilan yang kita alami. Saya berdoa biar kebenaran ini boleh membukakan kita ya, bahwa kita sudah menerima yang besar. Masa yang kecil aja gak mau kita bagikan ya Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu jujur, jangan disembunyikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Daud adalah orang yang selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mau lagi sedih, mau lagi susah, dia datang kepada Tuhan. Nah kita juga bisa datang dengan jujur kepada Tuhan, mengakui setiap luka yang kita alami. Ya, kita bisa jujur datang sama Tuhan. Tuhan, saya sakit hati karena si A ngomong begini sama saya, menghina saya Tuhan. Saya merasa terhina, saya merasa sakit Tuhan. Datang sama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Dan setelah itu serahkanlah rasa sakit itu kepada Kristus. Karena Kristus adalah penyembuh. Datang dan serahkan kepada Tuhan. Baru setelah itu kita ucapkan pengampunan yang kepada orang tersebut ya. Jadi yang pertama being honest ya, in God's presence. Dan yang kedua kita rilis pengampunan, ucapkan, bisa kita dengarkan ya dengan telinga kita. Harus diucapin Bapak Ibu Saudara. Kita putuskan untuk mengampuni orang tersebut. Sebutkan namanya. Ada orang yang gak mau nyebutin nama loh. Ya. Ada yang sama sekali gak mau dengar nama orang itu. Nah ini di hadapan Tuhan kalau kita mau melepaskan pengampunan, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Jangan aku mengampuni dia. Jangan ya. Sebutin namanya. Aku mengampuni si B ya Tuhan. Aku lepaskan pengampunan kepada si B. Di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Itu akan sungguh dapat membawa kelegaan bagi kita. Nah, kita mesti kenali hambatan-hambatan ya yang bisa mengganggu kita untuk gak mau mengampuni. Nah yang saya mau share ya dari saya sendiri ya. Ini yang saya pikirkan tuh kalau saya gak mau mengampuni itu adalah kesalahan orang itu terlalu besar. Udah salahnya besar gak minta maaf lagi. Waduh sulit tuh ya. Ini saya izin mau share pengalaman pribadi. Tadi malam saya izin sama suami saya bilang saya mau share tentang ini karena ini pengalaman di mana saya menyimpan akar pahit itu sampai 6 tahunan gitu ya. Kata pastor,
ya udah ceritakan aja, kan itu masa lalu dan boleh bisa untuk jadi perenungan juga buat kita semua ya. Jadi di masa sekolah dulu nih ya Bapak Ibu Saudara, saya tuh patah hati waktu sekolah. Jadi kalau buat Pastor Ronald, saya itu pacar pertamanya. Tapi kalau buat saya, beliau bukan pacar pertama saya ya. Jadi di masa sekolah, saya ditinggalkan. Kalau anak-anak itu sekarang bilangnya istilahnya di ghosting ya. Ditinggalkan begitu saja, nggak ada kata-kata, nggak ada, minimal ada ngomong lah ya. Masa sih nggak bisa gitu ngomong aku mau putus sama kamu gitu. Ini nggak ada perkataan loh. Jadi dia meninggalkan saya begitu aja. Waduh, saya nggak bisa terima. At least ngomong kek, minta maaf kek, kok bisa begitu sih? Ya, akhirnya saya menyimpan kesalahan orang ini gitu ya. Ini namanya cinta pertama ya, jatuh cinta yang pertama kali, sakit banget rasanya digituin. Setiap ingat orang ini, hati saya sakit Bapak Ibu Saudara. Saya bisa nangis gitu ya, di kamar bisa nangis. Dengerin lagu-lagu patah hati bisa nangis. Waduh, luar biasa deh rasanya waktu itu. Saya waktu itu kan melanggar mama papa saya, jadi saya nggak berani cerita tentang pengalaman patah hati ini sama orang tua. Jadi dipendam sendiri ya, sudah mengalami goncangan, sudah itu nggak bisa cerita lagi gitu ya, cuma sama teman di sekolah. Waduh, jadi saya mengalami sakit hati yang lumayan dalam ya Bapak Ibu Saudara. Waktu berjalan, saya sekolah gitu ya, tapi hati saya masih menyimpan sakit itu. Tiap ingat sakit, dan sakitnya tuh bukan cuma di sini loh Bapak Ibu Saudara. Kan katanya sakitnya di sini, itu sakitnya sampai ke telapak tangan. Kalau saya inget tuh telapak tangan saya dua-duanya ngilu gitu. Sakit banget, waduh kata saya, ini kok bisa gini ya. Dulu belum ada Google, saya nggak tahu tuh kenapa kok bisa begitu. Semalam saya jadi Google deh, kenapa ke telapak tangan saya ikut sakit waktu saya sakit, waktu mengingat sakit hati. Oh ternyata ada reaksi saraf gitu, makanya bisa kerasa juga gitu di tangan. Jadi sakitnya nggak cuma di sini, aduh di tangan-tangan saya juga sakit banget. Dan itu berlangsung terus. Sampai saya punya pacar lagi nih, pastor ya, untung pacar yang keduanya jadi suami saya ya Bapak Ibu Saudara. Sampai saya punya pacar dia pun sakit hati ini tetap ada. Jadi ternyata punya pacar baru bukan solusi ya, karena enggak didil akarnya gitu. Jadi udah berjalan sama pacar saya yang menjadi suami saya sekarang pun sakit hati saya masih terus. Itu sampai ke usia saya agak sudah dewasa ya. Nah sampai satu kali saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan bahwa saya mesti melepaskan pengampunan. Karena kalau tiap ingat sakit. Bahkan mempengaruhi hubungan saya dengan pacar baru saya. Jadi di dalam pikiran saya harus siap-siap suatu saat kalau putus lagi saya harus lebih kuat gitu. Ya. Jadi ini menyiksa saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan gak ada kesempatan untuk ketemu dengan orang ini. Kita pisah sekolah, meskipun satu kota di Bandung, tapi nggak bisa ketemu dan nggak ada sosial media waktu itu ya, jadi nggak ada istilahnya cobalah reach out gitu, minta maaf kek, ngomong kek kenapa begitu ya. Jadi saya nggak tahu waktu itu kenapa dia begitu. Sampai satu saat Tuhan bukakan, kamu harus lepaskan pengampunan. Waduh susah banget ya, tapi akhirnya saya ambil keputusan. Satu malam saya masuk ke kamar saya dan saya diam di hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau sakit hati ini terus-terusan ada di dalam hati saya. Saya sakit hati Tuhan. Tuhan udah tahu itulah. Saya bertahun-tahun menyimpan ini. Dan saya hari ini Tuhan mau melepaskan pengampunan untuk, waduh mau nyebut namanya, Bapak Ibu Saudara menyebut namanya aja itu aduh sakitnya luar biasa. Tangan saya malam itu sakit lagi dan hatinya sakit banget. Tapi saya putuskan, Tuhan saya ampuni dia, saya ampuni si A, saya sebut namanya yang lengkap. Saya mengampuni si ini. Wah itu pecah Bapak Ibu Saudara, nangis saya, nangis sekuat-kuatnya nangis.
Tapi saya tahu itu pemulihan yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah nangis, berhenti, saya lebih lega. Ternyata mesti diucapkan, dilepaskan pengampunan itu supaya nggak jadi akar pahit dalam hidup saya. Bayangin 6 tahun ya saya bisa hidup dengan akar pahit itu gitu. Waduh, betapa tersiksanya saya. Tapi puji Tuhan, malam itu Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Ternyata pengampunan itu tidak bergantung kepada orang yang menyakiti kita, tapi merupakan keputusan dari diri kita sendiri. Pengampunan bisa terjadi sekalipun orang yang menyakiti kita tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mengampuni adalah keputusan, bukan sekedar perasaan. Kalau mau ingat perasaan terus, saya nggak akan bisa ngampunin. Orang sakit kok perasaan saya, ya. Puji Tuhan kalau Tuhan boleh memulihkan saya. Jadi mengampuni adalah keputusan kita untuk taat kepada Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk kepada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang pengampunan. Ya, ini mengacu kepada grace, kasih karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Yang pertama, forgiveness is not fair. Jadi pengampunan itu bukanlah keadilan menurut manusia. Pengampunan itu bukan soal seimbang, bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Malah Tuhan bilang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Waduh itu gak adil banget ya, gak adil menurut manusia. Gak fair. Tapi Tuhan malah bilang kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan katakan love your enemies and pray for those who persecute you. Masa sih musuh kita doain? Iyalah boleh Tuhan, aku doain biar dia kena ambeien. Doain gitu, kan kata Tuhan doain ya. Enggak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi memang kalau mau melihat keadilan, forgiveness tuh enggak fair. Kalau fair, kita semua enggak selamat Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang bisa selamat. Ya, kalau Tuhan mau mata ganti mata, gigi ganti gigi, dosa kita, waduh itu imbalannya adalah neraka Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi karena Tuhan itu just, bukan fair ya, adil menurut karakternya Tuhan, kita boleh selamat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa, aduh ngampunin gak fair dong, memang gak fair ya, jadi memang gak fair. Tapi Tuhan begitu luar biasa kepada kita, mengampuni kita. Tindakan Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh adil menurut karakter kasihnya Tuhan. Yang berikut, forgiveness is not forgetting. Jadi mengampuni itu bukan melupakan, ya. Tetapi kita mau memilih untuk nggak dikuasai luka itu. Jadi mengampuni itu bukan berarti memorinya di wipe away dari otak kita. Benar-benar dibersihkan dari otak kita. Itu mustahil ya Bapak Ibu Saudara. Kita bakalan tetap ingat kejadiannya. Saya juga masih ingat tuh kejadian ditinggalkan sama pacar pertama saya. Tetapi sekarang saya mengingatnya udah enggak sakit lagi. Saya bisa mengingatnya dengan tidak sakit lagi karena udah diproses. Nah, ini ke poin yang berikutnya bahwa forgiveness is remember and forgive. Jadi mengampuni itu adalah proses kita mengingat dan mengampuni. Mungkin ada beberapa dari kita yang, aduh saya masih ingat terus kejadiannya, saya masih ingat terus pengkhianatannya. Ya bisa, kita bisa masih ingat. Tapi setiap kali ingat, mengampuni, kita lepaskan pengampunan. Setiap kali ingat, kita lepaskan pengampunan. Aduh sampai kapan ini? Sampai Anda mengingatnya, Bapak Ibu Saudara mengingatnya dan sakitnya udah gak ada lagi. Bisa diingat dan kita gak merasa bergejolak lagi dan tidak sakit lagi. Sekarang saya masih ingat, ya, masih ingat tapi tidak sakit lagi. Jadi ingat, remember and forgive. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mencoba melupakan, sulit. Tapi diingat aja, nggak apa-apa diingat.
Bawa kepada Tuhan apa yang kita ingat. Akui di hadapan Tuhan, terbuka secara jujur di hadapan Tuhan, lalu lepaskanlah pengampunan. Aduh, tapi masih ada rasa gak enak lagi nih. Datang lagi gak apa-apa. Jadi sebagai contoh misalnya stand ini adalah 100% pengampunan. Kita sudah mengampuni dan hati kita udah gak bergejolak lagi waktu mengingatnya. Gak apa-apa, itu tujuannya ke sana. Misalnya kita di sini nih, aduh Tuhan masih ingat dan rasanya sakit. Datang kepada Tuhan, berdoa, akui di hadapan Tuhan dan lepaskan pengampunan. Saya percaya setelah doa yang pertama, Bapak Ibu Saudara bukan di titik ini lagi. Sudah maju ke sini. Lalu masih ingat lagi Tuhan, saya kok masih gak bisa lupa ya. Jadi ingat kejadian yang lainnya lagi tentang orang itu. Aduh, datang lagi sama Tuhan. Terbuka lagi di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan. Saya percaya setelah doa yang kedua, saudara gak di sini lagi, tetapi bisa maju di sini. Terus sabar, yang sabar. Kan cabut akar susah ya katanya tadi. Yang sabar, jalani setiap prosesnya. Saya percaya suatu saat akan sampai di sini, fully mengampuni. Ya, secara utuh mengampuni, saudara ingat lagi, gak sakit lagi. Sekarang saya kalau ingat kejadian yang tadi, saya malah memaklumi banget, ya ampun kita masih anak belasan tahun, belum bisa mengambil keputusan yang benar, belum bisa mikir yang benar, saya jadi maklum banget dan it's okay gitu. Ya sekarang saya udah bisa tersenyum dan gak apa-apa kalau ingat orang tersebut. Jadi Tuhan bilang kan katanya ampunilah 70 kali 7. Artinya ampuni sampai kita benar-benar merdeka. Sampai benar-benar kita gak ngerasain gejolaknya lagi. Ada amin Bapak Ibu Saudara, mau pulih kita semua ya. Amin. Nah pastikan kita menerima pengampunan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Kita gak bisa memberi kalau kita gak punya, benar gak? Ya, jadi pastikan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Janji Tuhan ya, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi forgiveness itu is giving others what God gave us in Christ. Jadi boleh next slide ya. Forgiveness is giving others what God gave us in Christ. Terima pengampunan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu sulit mengampuni karena belum menerima pengampunan dari Tuhan. Terimalah pengampunan dari Tuhan. Terima grace dari Tuhan. Kita belum bisa let go karena kita belum let grace work upon us. Kita perlu minta Tuhan untuk boleh mengampuni kita. Janji Tuhan ada. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan Ia akan mengampuni dosa kita. Apakah kita sudah mengalami grace? Grace yang kita nggak deserve ya, yang kita nggak layak untuk menerimanya. Sudahkah hati kita terbuka untuk menerima mercy dan grace yang dari Tuhan Yesus? Let forgiveness don't just stop flow to us ya, but it can flow through us. Biar boleh jadi saluran pengampunan kita ya. Mau nggak kita jadi saluran kasih Tuhan untuk mengalirkan pengampunan? Kita bisa ambil waktu kita ya untuk berdoa. Kita nggak mampu kalau kita mau memberi apa yang tidak ada pada kita. Kita perlu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk kasih yang begitu melimpah yang Tuhan alirkan pada kita. Pengkhianatan yang dialami mungkin begitu dalam. Mungkin ada yang mengalami pelecehan atau ketidakadilan. Atau ada yang mengalami pengabaian, ditinggalkan. Semuanya itu gak mudah ya, gak mudah. Mengampuni itu bukan berarti kita menyangkali keadaan itu pernah terjadi, enggak. Pernah terjadi, yes, gak mudah. Tapi mau gak kita melepaskan pengampunan di hadapan Tuhan. Kita serahkan rasa sakit kita di hadirat Tuhan. Saya mau mengundang yang main musik boleh maju ke depan.
Kita boleh hari ini boleh merenungkan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan ingatkan ada satu kejadian, ada satu orang mungkin, dua orang, atau satu peristiwa yang Bapak Ibu simpan di dalam hati dan sudah menjadi akar pahit yang mengganggu Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau sulit memberikan pengampunan dan ternyata engkau belum menerima pengampunan dari Tuhan, engkau boleh datang kepada Tuhan. Terima pengampunan dari Yesus. Terima Yesus dalam hatimu. Undang Yesus masuk dalam hatimu menjadi Raja dan Tuhan. Biarkan grace bekerja dalam hidupmu. Grace sesuatu yang tidak layak kita terima tapi Tuhan berikan untuk kita. Saya mau tutup dengan satu ayat ya dari Mazmur 103